Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga selalu sehat dan juga diberikan kelancaran dalam semua aktivitasnya. Balik lagi di channel kajian online Presiden Prabowo Subianto yang telah menegaskan bahwa salah satu visi atau misi kepemimpinannya untuk memberantas tindak pidana korupsi rupanya makin tancap gas. Setelah pekan lalu teman-teman di May Day, Pak Prabowo dengan tegas menyatakan dukungan penuh terhadap pengesahan RUU perampasan aset. Hari ini diketahui Pak Prabowo langsung menghubungi seluruh ketua umum partai politik di Indonesia, khususnya yang ada di parlemen, untuk diberikan pengarahan, memberikan masukan soal RUU perampasan aset. Jadi lobby-lobby politik teman-teman sudah berjalan dilakukan oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo di sini rupanya sudah tidak sabar untuk bisa merampas harta kekayaan para koruptor yang sudah membuat rakyat Indonesia menderita. Bahkan teman-teman, kalau misalnya kekayaan Indonesia ini tidak dikorupsi, saya yakin Indonesia bakal jadi negara paling kaya di dunia. Kita bisa lihat saja di Freeport, berapa puluh tahun itu tambang dikeruk, tapi hingga saat ini emasnya itu masih sangat banyak. Bahkan dulu pernah Grasberg ini teman-teman, salah satu tambang di Freeport ya, di Papua itu pernah menjadi tambang terbesar di dunia, penghasil emas terbesar, penghasil tembaga juga. Dan mirisnya ya, rakyat kita juga masih tetap saja miskin. UMR kita masih saja yang paling rendah dan biaya hidup makin naik. Alhasil ya teman-teman, tindak pidana korupsi ini membuat Indonesia sulit maju. Rakyat Indonesia yang terus jadi korban. Kita hanya dibodoh-bodohi, kita hanya bisa diberikan gaji di bawah UMR. Sedangkan para pejabat-pejabat kita bisa dengan senang hati main ke luar negeri, jalan-jalan, bisa menghabiskan uang hasil pajak rakyat dengan semena-mena. Nah, hari ini kita bakal mendengarkan salah satu respon dari Menkum, ini Menteri Hukum Bapak Supratman Andi Adgas, yang mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah berkomunikasi dengan para ketum partai politik terkait rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Tanpa panjang lebar lagi teman-teman, kita mending simak langsung pernyataan lengkap dari Menteri Hukum Bapak Supratman Andi Adgas soal komunikasi yang telah dijalankan oleh Presiden Prabowo Subianto dengan para ketum partai di Indonesia. Kita simak teman-teman video selengkapnya. Dari kementerian sendiri bagaimana untuk dorongan ke arah sana, dan yang kedua Pak, surprise-nya seperti apa? Karena surprise itu contohnya berbeda informasi yang dikirimkan di teman batu itu. Presiden sudah mengatakan beliau mendukung untuk sesegera mungkin undang-undang perampasan aset itu bisa diselesaikan. Tetapi di lain sisi saya selalu sampaikan bahwa yang namanya produk undang-undang itu adalah produk politik. Menteri Sekretaris Negara juga sudah menyampaikan bahwa Presiden dalam hal ini sudah berkomunikasi dengan seluruh ketua-ketua umum partai politik. Jadi biarkan dulu proses ini bisa selesai supaya bisa smooth, dan sambil Kementerian Hukum untuk bisa melakukan dialog dengan teman-teman di parlemen. Saat ini ada keinginan, jadi dua keinginan. Nanti kita lihat apa yang menjadi keputusan kita dalam penyusunan prolegnas yang akan datang. Apakah akan tetap menjadi inisiatif pemerintah, atau kemungkinan untuk lebih cepatnya ini bisa menjadi inisiatif DPR. Jadi ini pilihan-pilihan, nanti kita lihat. Saya sudah minta kepada Direktur Jenderal Perundang-undangan yang bertanggung jawab yang mengurus prolegnas untuk sesegera mungkin berkoordinasi dengan badan legislasi di parlemen. Ya. Kan itu harus disupres. Kalau terkait dengan supres yang lama, kan harus dinyatakan kalau itu carry over di dalam prolegnas, wajib tercantum dia carry over. Ya. Yang lain satu lagi. Gitu. Nah, ada satu yang belum kan sampai sekarang, yaitu undang-undang perampasan aset sampai sekarang belum diselesaikan gitu. Nah, sebagian netizen tuh menganggap bahwa ini adalah kuncinya nih, ya. Karena dan itu kan belum gitu. Kalau misalkan nanti undang-undang perampasan aset ini disahkan DPR, itu sejauh apa, Bro? Gini, kita bisa punya kemajuan nanti. Ya, biar runut ya. Ya. Undang-undang perampasan aset itu RUU-nya sudah jadi.
tahun 2018. Oke. Sebelum kabinet yang kedua. Pada waktu itu sudah jadi DPR dan pemerintah setuju, tinggal satu butir masalah. Tapi tiba-tiba ini macet nih. Padahal nih draftnya udah jadi. Ini yang Yang mana uang maksudnya? kartal. Yang uang kartal pendanaan Yang uang parpol. kartal macet, tidak ada pembahasan lagi dengan dana parpolnya tentu saja karena itu satu paket kan. Oke. Terus yang ini jalan nih Rampasan sampai akhirnya udah selesai. Ketika akan disahkan, tiba-tiba DPR tidak mau. Udah selesai di tempat kita. DPR tidak mau, makanya saya berteriak-teriak di DPR. Kalau Anda mau disahkan toh, ini RUU perampasan aset ini. Lalu ada yang bilang, ya pemerintah serius enggak? Serius katanya. Loh, kalau serius ajukan ke DPR, kan sudah tinggal disahkan. Ajukan lagi. Saya ajukan lagi. Gitu. Di bulan April atau Mei tahun 2024 tuh kita ajukan lagi nih. Surat dari Presiden tahun 2023. Nih surat dari Presiden. Tolong disahkan undang-undang perampasan aset. Di sana enggak mau lagi. Iya. Entah alasannya apa gitu. Nah, apa politisnya? Yang gitu kan? Apa politisnya? Berarti ada resistensi yang tinggi tuh kan. Iya, berarti. mungkin secara gurauan mungkin diwakili oleh Pak Bambang Pacul. Bambang Pacul. Korea ini ngikut saya Iya, juga. ngikut, iya. Kalau pemerintah mau jangan ke kami lah. Kami ini kan Korea, itu sana gitu. Terus saya ketemu dengan Bu Megawati bicara. Oh, sempat Bicara saya. Alasannya masuk akal. Alasannya masuk akal, meskipun itu bukan satu-satunya alasan. Pak Mahfud, kata Bu Mega, kami setuju tuh undang-undang perampasan aset kartal bagus katanya. Tapi kalau sekarang itu diberlakukan, itu akan terjadi korupsi lebih besar karena polisi dan jaksa itu bisa menggunakan undang-undang itu untuk memeras orang agar asetnya tidak disita, diberi surat bersih tapi bayar sekian. Dan itu betul memang bisa terjadi. Yang kedua, membangun sebuah sistem ataupun fondasi yang kuat dalam penegakan hukum, terutama yang sesuai dengan tusi Kementerian Hukum dalam hal pembentukan regulasi. Yang berikutnya tentu dalam banyak hal untuk meningkatkan layanan, terutama dalam pemberian layanan di beberapa kementerian, seperti yang target Bapak Presiden dalam waktu dekat akan melaunching pendirian Operasi Merah Putih yang berjumlah kurang lebih 80.000. Karena itu, akselerasi di Kementerian Hukum lewat Direktorat Jenderal AHU di bawah Pak Dirjen, saya minta untuk terus dikawal dan dalam waktu yang tidak terlalu lama antara Kementerian Pak Menko Pangan, Menteri Koperasi dan juga Menteri Desa untuk bersama-sama dengan Direktorat Jenderal AHU untuk mensosialisasikan kepada seluruh notaris di seluruh Indonesia agar sesegera mungkin bisa mempercepat dan kalau memungkinkan para notaris bisa hadir dalam musyawarah desa. Nah, ini yang bagian dari salah satu poin yang saya sebutkan tadi terkait dengan tugas dan fungsi dari Menteri Koperasi maupun dari kementerian yang lain. Tidak membicarakan itu dalam implementasi ya. Tapi nanti kami akan mencoba untuk menyampaikan berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan yang ada. Karena memang bukan tusi Kementerian Hukum yang terkait dengan hal tersebut. Tetapi tadi saya yakin dan percaya sinergitas antara Polri dan TNI itu harus semakin kuat, ya, dan juga menyangkut soal untuk menjaga keamanan dan lain sebagainya, itu saya rasa tusinya sudah jelas ya. Silakan. Tahu bersama, untuk pengawasan yang terkait ormas itu tugasnya Kementerian Dalam Negeri. Kalau nanti ada keputusan pemerintah, termasuk dari Kementerian Negeri yang melibatkan kementerian-kementerian yang lain, karena sesuai, saya rasa arahan Presiden sudah jelas ya, bahwa
badan hukumnya dibekukan, nah itu pasti disampaikan ke kami. Nanti di AHU yang akan melakukan itu. Tapi sampai saat ini kita menunggu dari Kementerian Dalam Negeri. Oke ya. Soal satu satria yang jadi Rusia, update-nya maksudnya status medinya. Satu, saya sudah buat rilis dan itu sudah dimuat hampir semua media ya. Karena saya minta kemarin dibagikan. Ya. Terkait dengan satu orang marinir ya yang sudah disidang juga dianggap disersi, dan yang lebih fatal lagi karena melakukan ataupun diduga ikut terlibat dalam kegiatan untuk aktif di militer asing. Baik undang-undang kita itu tidak boleh. Bagi mereka yang melakukan hal tersebut tanpa seizin presiden, karena kalau mau terlibat aktif menjadi tentara asing itu di undang-undang maupun peraturan pemerintah kita itu wajib izin presiden. Kalau dia tidak punya izin, maka otomatis status kewarganegaraannya hilang. Oke ya. Karena itu Kementerian Hukum lewat Direktorat Jenderal AHU, Direktorat Tata Negara sudah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri. Ya, Kementerian Luar Negeri, dan sementara ini akan berkoordinasi dengan duta besar kita yang ada di Rusia untuk menyampaikan nanti kepada yang bersangkutan bahwa status kewarganegaraannya secara otomatis hilang by undang-undang ya. Dokumennya sudah lengkap kami serahkan kepada Menteri Luar Negeri. Menteri Luar Negeri sudah menyampaikan kepada otoritas Singapura. Dan saat ini kita berharap mudah-mudahan yang bersangkutan mau secara sukarela untuk bisa minta untuk pulang menghadapi tuntutan hukum di sini. Surprise-nya seperti apa? Karena surprise itu kan, itu kan nomenklaturnya berbeda dengan kemarin surprise yang dikirimkan di zaman Pak Jokowi itu. Presiden sudah mengatakan beliau mendukung untuk sesegera mungkin undang-undang perampasan aset itu bisa diselesaikan. Tetapi di lain sisi saya selalu sampaikan bahwa yang namanya produk undang-undang itu adalah produk politik. Menteri Sekretaris Negara juga sudah menyampaikan bahwa Presiden dalam hal ini sudah berkomunikasi dengan seluruh ketua-ketua umum partai politik. Jadi biarkan dulu proses ini bisa selesai supaya bisa smooth, dan sambil Kementerian Hukum untuk bisa melakukan dialog dengan teman-teman di parlemen. Saat ini ada keinginan, jadi dua keinginan. Nanti kita lihat apa yang menjadi keputusan kita dalam penyusunan prolegnas yang akan datang. Apakah akan tetap menjadi inisiatif pemerintah atau kemungkinan untuk lebih cepatnya ini bisa menjadi inisiatif DPR. Jadi ini pilihan-pilihan, nanti kita lihat. Saya sudah minta kepada Direktur Jenderal Perundang-undangan yang bertanggung jawab yang mengurus prolegnas untuk sesegera mungkin berkoordinasi dengan badan legislasi di parlemen. Ya. Kan itu harus disupres. Kalau terkait dengan supres yang lama, kan harus dinyatakan kalau itu carry over di dalam prolegnas wajib tercantum dia carry over. Ya. Pak, yang lain satu lagi. Oke ya. Karena itu Kementerian Hukum lewat Direktorat Jenderal AHU, Direktorat Tata Negara sudah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri. Ya, Kementerian Luar Negeri. Dan sementara ini akan berkoordinasi dengan duta besar kita yang ada di Rusia untuk menyampaikan nanti kepada yang bersangkutan bahwa status kewarganegaraannya secara otomatis hilang by undang-undang ya. Dokumennya sudah lengkap kami serahkan kepada Menteri Luar Negeri. Menteri Luar Negeri sudah menyampaikan kepada otoritas Singapura. Dan saat ini kita berharap mudah-mudahan yang bersangkutan mau secara sukarela untuk bisa minta untuk pulang menghadapi tuntutan hukum di sini. Ya teman-teman, barusan kita telah mendengarkan secara lengkap ini perkataan ya, komentar atau pernyataan teman-teman dari Menkum
Bapak Supratman Andi Adgas yang mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah berkomunikasi dengan para ketum partai di Indonesia untuk membantu menyetujui pengesahan RUU perampasan aset. Jadi kalau misalnya lewat DPR tidak bisa, ya Pak Prabowo langsung intervensi kepada para ketum-ketumnya untuk memerintahkan para anak buahnya atau kader-kader partai di DPR untuk membantu pengesahan pembahasan RUU perampasan aset. Karena kita tahu teman-teman kalau misalnya Pak Prabowo sendiri dan Partai Gerindra yang mengusung RUU ini ya nggak bakalan selesai kalau ini anggota-anggota DPR yang lain tidak menyetujui atau tidak mendukungnya. Gimana menurut kalian? Apakah memang sudah tepat langkah Pak Prabowo atau mungkin Pak Prabowo bisa mengganti RUU ini menjadi Perpu, peraturan presiden pengganti undang-undang biar lebih cepat selesainya? Tulis pendapat kalian teman-teman di kolom komentar dan kita bakal diskusikan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.